Saya juga Oke, dong. Pak. Iya, oke. Kemudian rendahnya kualitas barang dan jasa untuk publik ya. Jalan rusak ya. Jalan rusak kenapa, Mas? Kira-kira jembatan ambruk ya. Masih ingat kejadiannya jembatan Kutai Kertanegara itu ambruk ya. Harusnya itu jembatan 50 tahun bisa bertahan, tapi baru 10 tahun udah hancur, udah rubuh ya. Itu bukan karena gempa, bukan karena bencana alam ya, tapi ya karena itu ternyata karena diketahui saat diinvestigasi itu KPK saat itu kalau saya dengar ceritanya iseng turun memeriksa dan banyak ditemukan kejanggalan-kejanggalan seperti misalnya tiang-tiang pancangnya itu yang harusnya berapa itu malah tidak sesuai dengan ininya. Jadi memang kualitasnya direndahkan karena apa? Keuntungannya kita ada oknum yang ingin ambil keuntungan seperti itu. Begitu. Jadi dikurangin tuh kualitasnya. Misalnya baut pancangnya itu ada 6, dikurangi jadi 4 saja gitu. Itu kan mengurangi kualitas barang. Seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya jalan atau jembatan atau fasilitas yang harusnya bisa bertahan lama ya tiba-tiba rusak tidak sesuai waktunya ya. Teman-teman jalannya bocor yang dirugikan siapa? Teman-teman kan. Menurunnya pendapatan dari sektor pajak, APBN sekitar 70% dibiayai oleh pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai ya, merupakan jenis pajak yang paling banyak menyumbang. Penurunan pendapatan dari sektor pajak diperparah dengan kenyataan bahwa banyak sekali oknum pegawai dan pejabat pajak yang bermain untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan memperkaya diri sendiri. Jadi pajak itu nggak sampai ke keuangan negara ya, nggak masuk, gitu. Diambil gitu. Nggak kepikir saya bagaimana itu orang yang mengambil itu ya. Meningkatnya hutang negara ya, banyak yang korupsi, akhirnya apa? Akhirnya kita juga kekurangan uang ya. Akhirnya kita butuh subsidi utang lagi. Korupsi yang terjadi di Indonesia akan meningkatkan hutang luar negeri yang semakin besar ya. Dari data yang diambil dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutang, Kementerian Keuangan Republik Indonesia disebutkan bahwa total hutang pemerintah per 31 Mei 2011, data 2011 ini, mencapai 201 miliar US dollar atau setara dengan 1.716 triliun. Ya kita berhutang ya sebanyak itu untuk menutupi kekurangan yang saya nggak tahu ya oknum apa yang ambil itu ya. Next, ini sosial kemiskinan berdampak juga terhadap 6 hal. Pertama, mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, pengentasan kemiskinan berjalan lambat, terbatasnya akses bagi masyarakat miskin, meningkatnya angka kriminalitas. Ternyata bisa meningkatkan angka kriminalitas ya. Solidaritas sosial semakin langka dan demoralisasi. Ya. Mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Praktek korupsi menciptakan ekonomi biaya tinggi. Nah ya, yang tadi saya bilang ya, high cost ekonomi ya, yang membebankan pelaku ekonomi. Apa-apa mahal ya. Harusnya nggak mahal ya, harusnya malah gratis gitu. Kita ngurus KTP ya, harusnya gratis, tapi oknum di kecamatan minta uang ya, seperti itu, atau meminta uang. Saya kelasnya aja Pak gitu. Itu mahal akhirnya jadi ongkosnya. Berimbasnya pada mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Karena harga yang ditetapkan harus dapat menutupi kerugian pelaku ekonomi akibat besarnya modal yang dilakukan karena penyelenggaraan yang mengarah ke tindak korupsi. Akhirnya apa? Pengentasan kemiskinan berjalan lambat ya, lemahnya koordinasi dan pendanaan dan lembaga karena korupsi. Permasalahan pemiskinan ini sendiri akhirnya akan membuat masyarakat sulit mendapatkan akses ke lapangan kerja yang disebabkan latar belakang pendidikan. Sedangkan untuk membuat pekerjaan sendiri banyak terkendala oleh kemampuan masa teknis dan pendanaan. Selanjutnya terbatasnya akses bagi masyarakat miskin ya. Rakyat miskin lebih mendahulukan mendapatkan bahan pokok untuk hidup daripada untuk sekolah yang semakin menyudutkan karena mengalami kebodohan. Jasa pendidikan, kesehatan, rumah layak huni, informasi, hukum, dan sebagainya sulit diakses oleh rakyat miskin
akses untuk mendapatkan pekerjaan yang layak menjadi sangat terbatas, yang pada akhirnya rakyat miskin tidak mempunyai pekerjaan dan selalu dalam kondisi yang miskin seumur hidup, menciptakan lingkaran setan kemiskinan. Karena apa? Karena korupsi juga, teman-teman. Nah, ini berhubungan juga ya, meningkatnya angka kriminalitas ya. Karena banyak yang miskin ya, akhirnya menurut Transparansi Internasional ya, korupsi dan kualitas serta kuantitas kejahatan sangat berkaitan ya. Rasionya ketika korupsi meningkat, angka kejahatan yang terjadi meningkat. Sebaliknya, ketika korupsi berhasil dikurangi, maka kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum juga meningkat. Solidaritas sosial semakin langka. Masyarakat merasa tidak mempunyai pegangan yang jelas untuk menjalankan kehidupannya sehari-hari. Ketidakjelasan masa depan serta himpitan hidup yang semakin kuat membuat sifat kebersamaan dan kegotong royongan selama ini dilakukan menjadi langka ya. Orang-orang akhirnya jadi muak ya semua ya. Demoralisasi, masyarakat menjadi semakin individual ya, mementingkan dirinya sendiri dan keluarganya saja. Mengapa masyarakat melakukan hal ini? Dapat dimengerti karena memang sudah tidak ada lagi kepercayaan kepada pemerintah, sistem, hukum, bahkan antar masyarakat sendiri. Kemudian di birokrasi pemerintah, ya apa yang terjadi? Birokrasi tidak efisien, ya, tidak efisien. Kemudian matinya etika sosial politik. Kemudian runtuhnya otoritas pemerintahan. Nah ini teman-teman ya, dalam peringkat PERC ya, Indonesia menempati posisi nomor 2 terburuk di Asia setelah India dalam standar angka 1 terbaik sampai 10 terburuk. India teratas dengan skor 9,41 diikuti oleh Indonesia, Filipina, Vietnam, dan Cina. Ini masih data 2011 ya teman-teman ya. Kemudian matinya etika sosial politik, aparat hukum yang semestinya menyelesaikan masalah dengan adil dan tanpa adanya unsur pemihakan, seringkali harus mengalah integritasnya dengan menerima suap, iming-iming, gratifikasi, atau apapun untuk memberikan kemenangan. Ya, lagi-lagi politik ya, lagi-lagi korupsi teman-teman ya. Kita memberikan uang pelicin misalnya ke aparat ya, biar prosesnya lancar gitu. Akhirnya aparat tersebut ya mendahulukan kita seperti itu. Jadi sudah tidak ada etika lagi ya. Runtuhnya otoritas pemerintahan, melindungi seseorang koruptor dengan kekuatan politik adalah salah satu indikasi besar runtuhnya etika sosial dan politik. Banyak kejadian ya, suatu kelompok politik akan rela melindungi anggotanya dengan segala cara, meskipun anggotanya tersebut jelas-jelas bersalah dan atau melakukan korupsi. Hal ini sangat melukai nurani masyarakat, padahal mereka adalah wakil rakyat yang seharusnya melindungi kepentingan rakyat. Ini relevan sekali ya, siapa ya yang saat ini sedang dikejar-kejar ya. Itu sepertinya dilindungi sekali ya. Saking dilindunginya bahkan KPK diobrak-abrik ya. Sampai membuat 75 pegawainya yang luar biasa hebat keluar ya. Atau dinonaktifkan seperti itu. Terjadi ya, sangat terjadi. Kalau teman-teman baca berita ya. Nah, ini ke pemerintahan ya teman-teman ya. Munculnya kepemimpinan korup, menguatnya plutokrasi, hancurnya kedaulatan rakyat, dan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap demokrasi. Kita lihat satu-satu ya. Terhadap politik dan demokrasi ya. Yang paling atas ya teman-teman ya, munculnya kepemimpinan korup ya. Karena pemimpinnya korup, akhirnya apa? Akhirnya munculnya pemimpin-pemimpin yang korup ya. Kita salah pilih pemimpin, akhirnya ya sudah berjalan sudah ya. Konstituen didapatkan dan berjalan karena adanya suap yang diberikan oleh calon-calon pemimpin partai, bukan kriteria simpati atau percaya terhadap kemampuan dan kepemimpinannya ya. Jadi yang terjadi adalah lobby seperti itulah ya, lobby nggak benar seperti itu. Kemudian setelah munculnya kepemimpinan korup, akhirnya apa? Menguatnya plutokrasi teman-teman. Korupsi yang menyandera pemerintahan akan menghasilkan konsekuensi menguatnya plutokrasi, sistem politik yang dikuasai pemilik modal ya. Ini para pemilik modal ini ya, punya titipan-titipan ya, yang tambang, batu bara, atau lingkungan ya, minta supaya dilegalkan ya, dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Akhirnya pemimpinnya tersandra ya, dengan ini,
para kapitalis ini. Faktanya perusahaan besar punya hubungan dengan partai-partai yang ada di kancah perpolitikan negeri ini. Bahkan beberapa perusahaan besar menjadi ketua sebuah partai politik. Seringkali kepentingan partai bercampur dengan kepentingan perusahaan, ya, konflik of interest. Ini teman-teman ya. Kemudian hancurnya kedaulatan rakyat ya. Akhirnya parpol ya. Seharusnya kedaulatan ada di tangan rakyat, namun yang terjadi sekarang ini adalah kedaulatan ada di tangan partai politik ya. Karena anggapan bahwa partailah bentuk representasi rakyat. Partai adalah dari rakyat dan mewakili rakyat, sehingga banyak orang yang menganggap bahwa wajar apabila sesuatu yang didapat dari negara dinikmati oleh partai seperti itu. Ini pemikiran yang salah ya teman-teman ya. Akhirnya apa? Hilangnya kepercayaan rakyat terhadap demokrasi ya. Terjadinya TPK, terjadinya tindak pidana korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh petinggi-petinggi pemerintahan, legislatif atau petinggi partai politik mengakibatkan berkurangnya bahkan hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang sedang berjalan. Ini sangat mengerikan ya. Kemudian pada penegakan hukum ada 3. Pertama, hilangnya kepercayaan rakyat ya. Kemudian lembaga negara yang paling korup menurut barometer korupsi di tahun 2019 kita akan lihat ya. Kemudian fungsi pemerintahan mandul. Nanti teman-teman bisa rasakan sendiri ya teman-teman ya. Fungsi pemerintahan mandul, dampak korupsi yang menghambat berjalannya fungsi pemerintahan sebagai pengampuh kebijakan negara dapat dijelaskan seperti berikut. Korupsi menghambat peran negara dalam pengaturan alokasi ya. Kemudian korupsi juga menghambat negara melakukan pemetaan akses dan aset. Juga korupsi juga memperlemah peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik. Dan yang terakhir, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Korupsi yang terjadi pada lembaga-lembaga negara seperti terjadi di Indonesia dan marak diberitakan di berbagai media, mengakibatkan masyarakat akan jadi acuh ya. Hilang kepercayaannya terhadap lembaga tersebut ya. Ini lembaga-lembaga yang paling korup menurut barometer korupsi global di tahun 2019 ya. Pertama legislatif, yang kedua partai politik, kepolisian, kemudian lembaga peradilan kayak seperti Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung ya. Lagi santer juga itu ya. Sekarang Jaksa Pinangki yang kita lihat ya, berkurang masa tahanannya ya, dari 10 tahun jadi 4 tahun. Ada apa itu ya? Luar biasa sekali. Dari pertahanan dan keamanan ya. Lemahnya alutsista dan SDM. Anggaran pertahanan dan keamanan menguap sia-sia karena korupsi ya. Dikorupsi anggarannya. Sudah ada anggarannya dikorupsi ya. Akhirnya apa? Seringkali kita mendapatkan berita dari berbagai media tentang bagaimana negara lain begitu mudah menerobos batas wilayah negara Indonesia, baik dari darat, laut, maupun udara. Padahal Indonesia adalah negara nomor 15 terluas di Indonesia. Harusnya bisa disokong dan ditopang oleh alutsista yang memadai ya, dan SDM yang memadai. Ini pertanyaan besar ya, kenapa bisa ya? Seperti itu. Dikorupsi ya? Oh, kurang tahu juga saya ya. Kita apa namanya? Kusturan aja ya. Lemahnya garis batas negara. Nelayan asing dari Malaysia, Vietnam, Filipina, Thailand sering sekali melanggar zona ekonomi eksklusif. Sering kita lihat ya di berita ya, atau di YouTube itu ya, bagaimana yang terakhir beberapa minggu lalu ya, ada kapal asing ya, ada kapal asing cepat banget ya, bisa langsung masuk ke dalam hutan apa itu ya, hutan bakau ya, kita nggak bisa ngejar coba, aduh, luar biasa sekali mereka itu ya. Kementerian Kelautan dan Perikanan RI yang menyatakan bahwa Indonesia mengalami kerugian 9,4 triliun rupiah per tahun akibat pencurian ikan oleh negara asing, oleh nelayan asing ya. Ini tahun 2011 ini ya. Kita belum tahu, saya belum update sih ya.
Menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat, akumulasi dan rasa tidak percaya, apatis, tekanan hidup, kemiskinan yang tidak berujung, jurang perbedaan kaya dan miskin yang sangat dalam, serta upaya menyelamatkan diri sendiri menimbulkan efek yang sangat merusak, yaitu kekerasan, ya, meningkatnya kekerasan. Kita nggak tahu apakah nanti akan terulang lagi ini sejarah tahun 98, ya semoga saja tidak ya. Kita sangat dipertontonkan, akhir-akhir ini kita selalu dipertontonkan dengan hal-hal yang mengganggu dan membuat kita tidak nyaman ya, seperti itu. Jadi tetap sabar aja dulu lah ya. Kemudian kerusakan lingkungan ya. Menurunnya kualitas lingkungan, menurunnya kualitas hidup. Teman-teman kalau pernah nonton Pulau Plastik yang sempat di bioskop ya. Kemudian ada apa lagi tuh? Kinipan ya. Kinipan, kemudian Sexy Killers. Teman-teman bisa melihat betapa luar biasanya ya para orang-orang yang berduit ya. Seperti itu. Sangat luar biasa sekali mereka. Pertama, menurunnya kualitas lingkungan hidup ya, menurunnya kualitas lingkungan. Akibat yang dihasilkan oleh perusahaan alam ini sangat merugikan, khususnya bagi kualitas lingkungan itu sendiri. Dari kasus illegal logging saja disinyalir kerugian negara yang terjadi sampai 30 sampai 42 triliun rupiah per tahun. Belum lagi kerusakan lingkungan ini akan menciptakan bencana yang sebenarnya dibuat oleh manusia, seperti banjir, banjir bandang, kerusakan tanah, kekeringan, kelangkaan air dan udara. Tingginya pencemaran di perairan sungai dan laut sehingga sangat beracun dan sebagainya. Menurunnya kualitas hidup. Kerusakan hutan hujan tropis akan mengurangi persediaan oksigen, bukan hanya untuk wilayah tersebut, namun juga oksigen untuk bumi secara keseluruhan. Berkurangnya kualitas udara tentunya juga akan berakibat pada menurunnya kualitas kesehatan manusia yang menghirupnya. Kerusakan yang terjadi di perairan seperti pencemaran sungai dan laut juga mengakibatkan menurunnya kualitas hidup manusia. Kita sendiri nanti akan merasakan dampaknya ya, teman-teman, seperti itu. Nah, kerugian negara dan hukuman finansial koruptor ya, teman-teman. Ketika misalnya koruptor ditangkap, kemudian dijatuhi hukuman, biasanya yang dijatuhkan hukuman adalah salah satunya adalah hukuman finansial ya. Koruptor itu membuat negara rugi ya, ditangkap, kemudian diberi hukuman penjara dan hukuman finansial ya. Seperti apa perbandingannya ya? Nah, ini ya teman-teman ya, kita lihat ya. Pengenaan hukuman finansial menurut pekerjaan terpidana korupsi ya. PNS ya. Itu ditotalin kerugian negaranya para koruptor-koruptor dari PNS ini 21 triliun ya. Tuntutan jaksa cuma 1 triliun ya. Tuntutan jaksanya kenapa tidak 21 gitu ya? Kenapa cuma 1 triliun? Ini cuma 4%, teman-teman. Putusan pengadilannya 0,84 triliun ya. Pengadilan memutuskan untuk memberikan hukuman finansial kepada koruptor yang PNS ini ya, rata-rata cuma 0,84. Persentasenya cuma 3% dari 21 triliun ini ya. Negara rugi 21 triliun, kemudian putusan pengadilannya cuma suruh ngembaliin 0,84. Ini sangat jauh sekali, teman-teman ya. Ini data real. Data real, saya nggak tahu tahun berapa ini, tapi itu akan terus ada. Nanti saya akan cari data yang paling terbarunya ya. Atau pihak swasta deh ya. Pihak swasta, para koruptor-koruptor yang dari swasta itu. Kenapa swasta ditangkap? Karena mereka juga main ya. Mereka ditangkap karena terbukti melakukan penyuapan kepada ASN ya. Akhirnya mereka ditangkap. Mereka merugikan negara sebesar 47 triliun, teman-teman ya. Tuntutan jaksa nggak sampai ya, nggak sampai 7 triliun ya. Kemudian putusan hakimnya cuma 9,13 yang harus dikembalikan seperti itu. Ini sama saja dengan 19% saja ya dari 47 triliun itu gitu. Sisanya kemana, teman-teman? Ada yang tahu nggak sisanya kemana?
Berarti ini kan menjadi beban negara ya, sisanya ya. Kalau menjadi beban negara berarti yang nanggung siapa ini? Yang nanggung siapa kira-kira teman-teman? Para pembayar pajak ya berarti ya. Kita kan sebagai pembayar pajak ya. Jadi 47 dikurangi 19 berapa itu? Anggaplah 25 triliun. Nah, 25 triliunnya itu negara nyari dari mana? Untuk menutupi kerugian negara. Dari para penerima pajak ya. Siapa penerima pajak itu? Teman-teman semua ya, bukan cuma saya, bukan teman-teman, bukan orang tuanya teman-teman ya, tapi teman-teman juga gitu loh, pembayar pajak. Teman-teman beli makan di McD ya, bayar pajak ya, itu larinya ke sana gitu untuk menutupi kerugian negara. Teman-teman beli HP, bayar pajak itu larinya ke sana, seperti itu, untuk menutupi kerugian negara gitu. Dengan kata lain apa? Kita mensubsidi koruptor teman-teman. Kita mensubsidi koruptor, kita membiayai mereka gitu loh. Sekalipun mereka sudah ditangkap, mereka itu kita subsidi gitu. Lucu ya, lucu banget. Lucu sambil geram gitu. Teman-teman harus tahu ini dan harus sadar gitu, dan harus aware gitu. Ini kondisi real data teman-temannya. Coba kita lihat penjelasannya ya. Nah, terpidana korupsi memperoleh sanksi berupa penjara dan sanksi berupa hukuman finansial, yaitu hukuman yang diberikan kepada terpidana korupsi berupa uang yang harus dikembalikan ke negara karena sebuah tindakan korupsi. Hukuman finansial adalah gabungan nilai hukuman denda, hukuman pengganti, dan perampasan barang bukti ya. Jadi barang-barang buktinya koruptor itu dirampas semua dulu ya, untuk menutupi kerugian keuangan negara ya. Yang terbukti dari hasil koruptor ya misalnya. Jadi misalnya si A koruptor, kemudian diselidiki kalau misalnya mobil-mobilnya itu, rumah-rumahnya itu ternyata hasil dari uang koruptornya, itu disita semua. Ya. Itu nanti digabungin ya. Tapi tetap aja nggak sampai dengan kerugian negara yang ditimbulkan seperti itu. Seperti itu. Putusan pengadilan yang diberikan kepada koruptor malah lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan jaksa ya. Ini teman-teman tadi lihat ya. Ini tuntutan jaksanya aja masih rendah sekali ya. Apalagi hakim memberikan putusan lebih rendah lagi seperti itu. Tuntutan jaksa masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan kerugian keuangan negara akibat korupsi. Hukuman finansial kepada terpidana korupsi masih belum dapat menutupi kerugian korupsi yang ditimbulkan. Bayangkan ya teman-teman, lihat ya data-datanya ini ya. Yang dikembalikan itu cuma 3% ya, 0,8 ya. Ini berarti 840-an juta dari 21 triliun yang hilang ini. Yang kurangnya kita yang bayar. Lucu banget. Oke, next. Nah, konsep biaya sosial korupsi. Biaya sosial korupsi ini muncul karena akibat koruptor ya. Koruptor mengkorupsi uang, akhirnya muncul biaya sosial korupsi. Apa aja itu biaya sosial korupsi? Nah, teman-teman ya. Biaya sosial kejahatan dihitung dari 3 hal, yaitu biaya antisipasi kejahatan, biaya akibat kejahatan, dan biaya reaksi terhadap kejahatan. Teman-teman berbuat jahat, nanti akan dihitung tuh ya. Biaya antisipasi kejahatannya, biaya akibat kejahatannya, dan biaya reaksi terhadap kejahatannya. Maka nilai kerugian keuangan negara merupakan biaya sosial eksplisit. Dalam hal ini adalah biaya akibat korupsi. Biaya sosial korupsi antara lain adalah biaya penegakan hukum, pencegahan korupsi, biaya penahanan dan biaya penjara, biaya pengadilan, serta biaya jaksa. Jadi koruptor itu korupsi ya, misalnya dia korupsi 1 triliun ya. Dampaknya biaya sosial korupsinya nggak 1 triliun teman-teman. Itu ngikut tuh, ada biaya penegakan hukum ya, ada pencegahan korupsi, muncul lagi ada biaya penahanan dan biaya penjara. Koruptor di penjara itu diberi makan, disubsidi, dikasih makan ya, biar dia sehat gitu ya, diberi makan, diberi perlindungan gitu. Kemudian biaya pengadilan serta biaya jaksa ya, proses berjalannya pengadilan itu butuh biaya teman-teman ya, dan itu bukan dari koruptor ya, dari negara itu ya, semuanya dari negara gitu.
Jadi biaya sosial korupsi itu ketika koruptor mengkorupsi 1 triliun, bukan berarti itu biayanya 1 triliun ya. Bisa jadi 2 triliun, bisa jadi 3 triliun ya. Karena itu karena biaya penegakan hukum ya, biaya pengadilan, biaya penahanan dan biaya penjara dan lain sebagainya. Nah, ini ya biaya sosial korupsi itu ada 4 tingkatan, teman-teman. Biaya eksplisit korupsi itu biaya yang kelihatan ya, yang kelihatan. Biaya eksplisit korupsi terdiri atas nilai uang yang dikorupsi. Yang dikorupsi itu totalnya berapa sih? Kerugian negara itu totalnya berapa sih akibat dia korupsi? Akibat aktivitasnya. Akibat aktivitas dia melakukan korupsi, ketemu ya angkanya 500 miliar misalnya, seperti itu. Ternyata masih ada biaya-biaya yang lain ya, teman-teman ya. Biaya antisipasi terhadap korupsi misalnya. Biaya sosialisasi korupsi sebagai bahaya laten. Reformasi birokrasi untuk menurunkan motivasi korupsi, yaitu dengan memisahkan orang korupsi karena terpaksa dengan koruptor yang tamak. Ya, biaya perbaikan sistem ya. Kemudian KPK melakukan sosialisasi kemana-mana ya, itu ya. Itu muncul karena apa? Karena ya tadi itu ya, ada koruptor, akhirnya perlu dilakukan sosialisasi ya. Perlu dilakukan sosialisasi baik dalam pemerintahan maupun ke masyarakat agar tidak terjadi lagi koruptor gitu. Tidak terjadi lagi perilaku korupsi gitu. Nah, itu biaya-biaya itu dari mana? Dari negara lagi gitu, ya kan? Akhirnya ketika koruptor bermain, kalau teman-teman melakukan korupsi, itu yang terjadi gitu seperti itu. Nggak sampai dengan biaya yang teman-teman korupsi seperti itu. Kemudian ada lagi biaya reaksi terhadap korupsi ya, biaya peradilan misalnya ya, biaya penyidikan, biaya kebijakan, biaya proses perampasan aset baik di dalam maupun di luar negeri ya. Itu kalau sudah sampai di luar negeri asetnya, wah itu sudah susah sekali ya. Nanti kita bicara soal GON teori ya, tentang exposure, pengungkapan ya, seperti itu. Jadi yang berjalan bukan cuma biaya yang teman-teman korupsi, misalnya kalau teman-teman korupsi ya, seperti itu. Banyak biaya-biaya setelah itu ngikut gitu. Termasuk yang terakhir biaya oportunis implisit korupsi. Biaya oportunis yang ditimbulkan akibat korupsi, biaya beban cicilan bunga di masa datang yang timbul akibat korupsi. Perbedaan jenjang kelipatan ekonomi antar kondisi dengan adanya korupsi. Karena begini teman-teman, korupsi itu kenapa bisa dibilang extraordinary crime, kenapa bisa dikatakan sebagai kejahatan yang luar biasa, itu karena salah satu sifatnya seperti itu. Kejahatannya sudah berhenti, tapi efeknya itu belum berhenti, gitu, seperti itu. Kerusakannya belum berhenti. Teman-teman, di tempatnya teman-teman sedang ada pembangunan jembatan, gitu. Kok yang bikin lari gitu kan, dikorupsi uangnya, nggak tahu lari kemana gitu. Yang rugi siapa teman-teman? Teman-teman, akhirnya pembangunan jembatan yang harusnya jadi mungkin minggu depan atau bulan depan, itu terbengkalai sampai berbulan-bulan tuh karena itu siapa yang akan menanggung resikonya? Apa namanya yang menjadi korban? Teman-teman loh. Seperti itu. Jadi ya gimana ya? Itu salah satu kenapa korupsi bisa dibilang apa namanya? Kejahatan yang luar biasa, teman-teman. Salah satunya itu. Ini ya, biaya oportunitas ya, beban cicilan bunga di masa datang yang timbul akibat korupsi di masa lalu seperti itu. Terbebani kan negara ya, butuh utang lagi ya. Utang lagi seperti itu untuk nutupin yang kurang-kurang itu. Gitu aja terus ya. Masya Allah. Pencucian uang hasil korupsi ke luar negeri menyebabkan biaya sosial korupsi semakin tinggi ya. Dibandingkan apabila uang hasil korupsi itu dicuci dalam negeri ya. Hal ini dikarenakan uang hasil korupsi yang dicuci dalam negeri masih dapat memberikan multiplier efek. Maksudnya masih bisa keputar gitu ya di dalam negeri ya. Tapi kalau uangnya langsung tiba-tiba disembunyikan misalnya ke Singapura ya, atau masuk ke dalam bank Swiss misalnya ya, itu susah sekali sudah penyidik itu untuk mengungkap itu ya. Susah sekali. Apalagi negaranya ternyata tidak punya hubungan kerjasama dengan kita, Indonesia misalnya. Itu sangat susah sekali. Gitu. Yang pernah saya ceritakan ya, Nazarudin itu dijemput pakai jet ya waktu itu ya dari Kolombia ya. Itu jetnya harganya 200 miliar ya gitu. Yang bayar siapa itu jetnya? Nazarudin? Bukan. Yang bayar negara. Yang bayar negara. Terus yang nanggung itu siapa? Ya para pembayar pajak. Para pembayar pajak itu siapa? Kita. Sangat ironis sekali teman-teman. Ini ya teman-teman ya. Kerugian negara akibat korupsi hanya dikembalikan sebesar 10,57% ya dalam bentuk hukuman finansial terhadap terpidana korupsi. Ya. Karena nilai hukuman finansial yang jauh lebih rendah dari nilai yang korupsi,
menyebabkan uang yang dikorupsi tidak kembali sepenuhnya kepada negara. Kasus dan masalah korupsi di Indonesia juga masih belum kunjung selesai, ya. Belum selesai itu ya, teman-teman ya, kasusnya KTP belum selesai itu ya. Belum selesai. Masih sangat susah sekali ya. Bukan susah, terlalu ribet ya, seperti itu. Terlalu susah diungkap ya, teman-teman, seperti itu. Sebagian besar uang rakyat yang dikorupsi tetap dinikmati koruptor meskipun koruptor telah dijatuhi hukuman ya. Ini menunjukkan bahwa rakyat telah mensubsidi koruptor. Kita mensubsidi koruptor gitu. Kita sedang kuliah begini, santai begini, kita punya utang ternyata ya, punya utang sama negara untuk biayain mereka seperti itu. Gila nggak sih? Gila aja gitu. Efek jerah yang optimum bagi pelaku kejahatan adalah dengan memperbesar estate cost dari koruptor. Idealnya hukuman finansial yang diberikan kepada koruptor memperhitungkan biaya sosial korupsi dengan mempertimbangkan dampak sosial korupsi. Teman-teman, ketika teman-teman lihat pengadilan di KPK, teman-teman jaksa di KPK itu sudah menggunakan biaya sosial koruptor, ya, sudah memperhitungkan itu gitu. Tapi kalau di beberapa tempat seperti di kejaksaan belum, ya, jaksa-jaksanya belum. Katanya karena kemanusiaan ya. Bagaimana kalau misalnya koruptor dimiskinkan semiskin-miskinnya gitu? Jangan, kasihan keluarganya ya. Udah gitu aja, ini udah cukup bagi mereka seperti itu. Nah, bagaimana menurut pandangan teman-teman, bagaimana? Saya pengen tahu nanti ya. Nah, hubungan antara dampak korupsi dan biaya sosial korupsi ya. Jelas ya, dampak korupsi akan akan menciptakan biaya sosial korupsi ya. Jelas itu. Teman-teman ya. Dampak korupsi itu akan menciptakan biaya sosial korupsi ya. Akhirnya apa? Meningkatkan besaran pajak ya. Karena ya dari mana pemerintah dapat pemasukan lagi ya kalau bukan dari pajak ya. Kata Ibu Menteri Sri Mulyani loh, dibesarin pajaknya marah, tapi disuruh ngutang juga marah gitu. kata beliau ya. Jadi ya harus gimana dong katanya. Masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Akhirnya seperti itu ya. Kemudian biaya pendidikan semakin mahal ya. Semuanya akan high cost ekonomi semua teman-teman ya. Ini ya, uang negara dikorupsi sama koruptor-koruptornya. Nah, ini data dari 2011 ya. Total kerugian negara akibat korupsi itu 168 triliun ya, digabungin semuanya ya. Digabungin ya. 168 triliun koruptor mengembalikan uang negara. Lewat sanksi denda sebesar 15 triliun. Dari 168 triliun kerugian negara yang dikembalikan sama koruptor itu 15 triliun, teman-teman. Terjadi selisih 153 triliun. 153 triliun ya. Kata Pak Rimawan ya, pakar ekonomi UGM ya. 168 triliun itu bisa membiayai UGM selama 10 tahun berturut-turut. Itu pun masih sisa ya. Masih sisa sekitar 100 triliun. Masih sisa. Jadi 168 triliun ini kalau misalnya membiayai UGM, mahasiswanya nggak bayar, dosennya juga dibiayai, itu masih bisa membiayai 10 kampus seperti UGM ya. Itu pun masih sisa katanya, masih sisa 100 gitu. 100-nya lagi mungkin katanya bikin jalan Surabaya Jakarta bolak-balik lagi. Itu masih sisa ya, seperti itu. Itu dana yang dikorupsi teman-teman ya. Betapa dahsyatnya ketika misalnya uang 168 triliun itu dipakai dan dialokasikan ke hal-hal seperti contoh di bawah ini ya, teman-teman. Ada misalnya sekolah ya. Bisa bangun 190 gedung sekolah dasar SD baru dengan fasilitas yang lumayan ya. Bisa membiayai 3,36 juta orang menjadi sarjana ya. Dengan uang 168 triliun juga memperbaiki 21.313 km jalan kabupaten dan 2.468 jalan provinsi yang rusak ya. Bayangkan uang itu sekarang tidak ada, dikorupsi ya, nggak tahu kemana ya, seperti itu. Jadi pesan saya teman-teman, pikir-pikir lagi lah kalau mau korupsi ya. Banyak yang
dizolimi, teman-teman ya. Baik, kita masuk ke faktor-faktor penyebab korupsi. Sampai sini ada yang bertanya? Kalau misalnya tidak ada, cukup jelas, silakan thumbs up-nya. Oke, baik, terima kasih. Faktor penyebab korupsi ya. Apa sih faktor-faktor penyebab korupsi ya? Ada dua ya teman-teman ya. Internal itu dari diri sendiri ya. Kemudian eksternal ya. Kita petakan dua secara umum ya. Faktor yang berasal dan datang dari diri kita ya, dari diri kita sendiri. Dan faktor yang karena sebab-sebab dari luar kita ya, dari luar kekuatan kita seperti itu. Ini beberapa pendapat ya teman-teman ya. Ketika perilaku materialistik dan konsumtif masyarakat serta sistem politik yang masih mendewakan materi, maka dapat memaksa terjadinya permainan uang dan korupsi ya. Ini soal pola pikir teman-teman ya. Korupsi akan terus berlangsung selama masih terdapat kesalahan tentang cara memandang kekayaan ya. Makanya kenapa salah satu dari nilai-nilai integritas yang akan kita pelajari nanti itu adalah salah satunya adalah kesederhanaan ya. Jadi ketika teman-teman masih berpikir bahwasanya harta adalah segala-galanya, ya di situ teman-teman berpotensi ya menyebabkan teman-teman bisa korupsi gitu. Sekecil apapun itu. Semakin banyak orang salah dalam memandang kekayaan, semakin besar pula kemungkinan orang melakukan kesalahan dan mengakses kekayaan. Bagaimana menurut teman-teman perilaku orang-orang yang memandang kekayaan dan uang sebagai satu hal yang punya arti segala-galanya? Iya, oke. Baik, uang itu memang segala-galanya ya, karena kalau nggak ada uang juga kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi ya bagaimana ya? Kalau teman-teman melulu uang gitu, ya. Bagaimana bentuk penyadaran yang tepat ya? Pendapat yang mengarah pada faktor internal. Isa Wahyudi mengatakan ada 4 ya. Sifat tamak, moral yang kurang kuat menghadapi godaan, kemudian gaya hidup konsumtif, dan tidak mau bekerja keras ya, tidak mau bekerja keras, malas seperti itu. Kemudian pendapat yang lain, nah ini faktor internal ya. Faktor internal ya, aspek perilaku individu, sifat tamak ya, rakus ya, serakah, moral yang kurang kuat, referensi moralnya kurang kuat ya. Kemudian gaya hidup yang konsumtif. Lagi-lagi gaya hidup yang konsumtif, sifat tamak. Ini teman-teman coba bisa mengakses pendirinya ya. Muhasabah diri. Semoga sifat-sifat ini, semoga hal aspek-aspek yang ada di tiga ini itu tidak mendominasi ya teman-teman gitu. Tidak mendominasi perilaku teman-teman semua. Faktor internal juga ternyata ini ya, apa namanya? Keluarga juga ya ternyata ya. Perilaku korup dapat terjadi karena dorongan perilaku keluarga. Kaum behaviors mengatakan bahwa teman-teman saya izin dulu buka pintu ya. Izin buka pintu ya teman-teman ya. Iya, Pak. Sepertinya ada orang.
Aspek keluarga ya, teman-teman. Oke. Faktor eksternal. Faktor eksternal, sikap masyarakat terhadap korupsi ya, aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi. Ya. Masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama korupsi adalah masyarakat sendiri. Masih ada yang belum menyadari di sini kalau kita korban korupsi? Yang belum sadar silakan thumbs up-nya. Jadi ketika ditanya siapa korban korupsi gitu ya. Kadang-kadang kita mungkin karena kita tidak merasakan langsung efeknya ya teman-teman ya. Mungkin seperti itu. Kita nggak merasakan langsung impact-nya ke kita gitu. Misal ketika kita misalnya dicopet ya, kita kan merasakan langsung ya efeknya. Waduh, saya dicopet, gitu. HP saya hilang, dicopet, gitu. Itu kan kita langsung menyadari gitu. Baru kita merasakan kalau kita sebuah korban, jadi korban gitu. Iya nggak sih teman-teman? Gitu. Kita di sini duduk di sini gitu. Kemudian ya karena kita nggak merasakan dampak dari korupsi itu gitu. Ternyata di kafe sebelah itu ada orang sedang transaksi seksual penyuap gitu kan. Kita nggak tahu gitu seperti itu. Itu juga satu mengerikannya korupsi ya teman-teman ya. Korupsi itu kenapa kejahatan luar biasa karena apa? Karena perilakunya itu seperti material perilakunya itu seperti perbuatan halal. Teman-teman bisa nggak memprediksi orang-orang yang di kafe mungkin yang teman-teman lihat gitu sedang transaksi uang gitu, teman-teman emang menjudge kalau misalnya sedang melakukan suap penyuap, enggak kan? Karena itu perbuatan materinya sama seperti perbuatan halal, ya, suap penyuap, ya, memberikan gratifikasi itu kan memberikan ya, gratitude kan ya, memberikan kan baik itu kan saling memberi, saling mengasihi gitu, iya nggak, teman-teman sadar nggak sih itu? Perbuatan materinya sama seperti perbuatan halal, kita nggak bisa tahu, oh orang yang sedang berbicara di sana itu koruptor, kita nggak bisa tahu, seperti itu. Kalau misalnya begal mungkin kita bisa tahu ya, mereka naik motor beriringan, kemudian bisa apa namanya mungkin mencurigakan bisa gitu ya. Tapi kalau koruptor nggak bisa, kita nggak bisa tahu. Apakah koruptor berpakaian rapi, kemudian necis? Bisa juga kita lantaran menyebut semua orang-orang yang pakaiannya rapi berdasi itu koruptor, nggak bisa ya, nggak bisa. Di undang-undangnya nggak ada itu koruptor, ada kecuali misalnya di undang-undang tipikor menyatakan bahwasanya koruptor itu adalah orang-orang yang berpakaian rapi, punya tai lalat di sebelah di bawah bibirnya, itu kita mungkin bisa gampang tangkap koruptor ya, ada orang seperti itu tangkap aja gitu, itu koruptor gitu. Tapi koruptor itu saking berbahayanya ya, salah satu yang membuat saya geleng-geleng ya, korupsi itu perbuatan materialnya itu sama dengan perbuatan halal ya, memberikan ya, menerima ya. Ada orang di kafe atau di restoran tiba-tiba berpakaian ASN kemudian menerima kotak dari seorang yang mungkin seorang pengusaha, kita bisa nggak ngejudge sebagai aktivitas suap menyuap? Nggak bisa, gitu ya, nggak bisa seperti itu, nggak bisa. Kita tiba-tiba koruptor sedang melakukan suap menyuap, tangkap, nggak bisa ya, nggak bisa seperti itu ya. Disitulah mengerikannya koruptor, teman-teman. Ya dibalik aja, kalau misalnya saya koruptor, pasti saya suka biarin, karena kan koruptor kan nggak gampang ditangkap ya, saya koruptor aja gitu. Seperti itu. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bersama bila masyarakat ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan. Kita bisa ya, kita bisa. Bahkan dengan adanya teknologi media kita bisa. Tangan kita ya yang suka kita jadikan apa namanya? searching ya, YouTube, TikTok dan lain sebagainya itu kita bisa. Dua jari kita ini sekarang sudah menjadi watchdog ya, teman-teman ya. Dulu 10 tahun ke belakang mungkin sebelum adanya YouTube atau apa gitu ya, mungkin nggak bisa kita ya, karena kita belum punya HP ya, 10-15 tahun yang lalu. Yang menjadi watchdog itu baru televisi, koran ya, televisi, koran, radio, itu yang jadi watchdog. Tapi teman-teman sekarang, teman-teman itu teknologinya udah memadai sekali. Teman-teman punya HP, teman-teman punya kekuatan ya. Jempol teman-teman ini yang biasa teman-teman jadikan tools itu
itu bisa teman-teman sudah menjadi watchdog gitu loh. Perkara nanti kita di-ban sama pemerintah ya, mungkin karena terlalu vokal ya, itu impact-nya karena kita lantang menyuarakan. Tapi kendali kita, ternyata watchdog itu ada di dalam kendali kita, di tangan kita ya. Kita mau share informasi-informasi yang benar ya, itu di kita sekarang, bukan di televisi, bukan di koran, bukan di radio, seperti itu teman-teman ya. Saking kerennya kita sekarang ini. Jadi seperti itu. Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi. Ya, ini juga harus harus disadari ya. Kita ternyata pelaku juga ternyata. Jangan-jangan kita pelaku gitu. Setidaknya bukan tindak pidananya, tapi perilaku koruptifnya ya teman-teman ya, seperti itu. Pendapat yang mengarah kepada faktor eksternal. Eri Riana menjelaskan bahwasanya kurang keteladanan dan kepemimpinan elit bangsa, rendahnya gaji pegawai negeri sipil. Wah, ini ya. Nanti agak-agak ya, multi persepsi nih ya. Lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundangan, rendahnya integritas dan profesionalisme, mekanisme pengawasan internal di semua lembaga belum mapan, kondisi lingkungan kerja, tugas jabatan dan lingkungan masyarakat, dan lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, dan moral dan etika. Lagi kita kembali ke etika ya teman-teman ya, moral ya. Integritas ya, akhirnya melahirkan integritas gitu. Kita nggak punya integritas. Kemudian lingkungan kerja kita juga memadai seperti itu ya, untuk melakukan korupsi. Tidak ada pengawasan yang sangat ketat, tidak ada mekanisme pengawasan ya. Seperti itu. Nah, Indonesian Corruption Watch juga mengatakan ada 4 faktor ya. Pertama, faktor politik, hukum, ekonomi, dan birokrasi. Pendapat yang mengarah pada eksternal ya. Faktor politik ya. Perilaku korup seperti penyuapan, politik uang, merupakan fenomena yang sering terjadi. Terkait dengan hal itu, Terence Gomez 2000 memberikan gambaran bahwa politik uang sebagai use of money and material benefit in pursuit of political influence. Ada bisa menerjemahkan nggak teman-teman ya? Apa artinya ini? Yang pintar bahasa Inggris bisa terjemahkan nggak? Tidak ada? Oke, kita lanjut aja dulu ya. Kemudian faktor hukum ya. Pertama, yang kedua faktor hukum ya. Faktor hukum ini bisa dilihat dari 2 sisi ya. Satu sisi dari aspek perundang-undangannya, dan satu lagi dari sisi lemahnya penegakan hukum. Pertama, tidak baiknya substansi hukum, mudah ditemukan dalam aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil, rumusan yang tidak jelas-jelas sehingga multitafsir, kontradiksi dan overlapping dengan peraturan lain ya. Jadi teman-teman salah satu bunyi dari Undang-Undang KPK yang baru itu kalau misalnya kasusnya tidak selesai dalam 3 tahun itu bisa di SP3-kan ya, bisa dianggap selesai ya, seperti itu. Tidak sama seperti undang-undang yang terdahulu ya, undang-undang yang terdahulu menyatakan bahwasanya itu tidak ada batasnya ya. Kita urusnya tidak ada batasnya. Padahal kalau teman-teman melihat kasus-kasus kakap seperti IKTP, kemudian kasus-kasus kakap seperti apa gitu, Wisma Atlet ya, itu baru bisa dimulai prosesnya itu saat berjalan proses penyelidikan selama 3 tahun sampai 4 tahun gitu, seperti itu. Baru tuh bisa ketahuan dan baru bisa dilacak gitu. Nah, ini salah satu bunyi di undang-undang yang baru seperti itu teman-teman ya. Kalau kasusnya nggak selesai selama 3 tahun, boleh di SP3-kan. Itu kan sangat ini sekali ya. Sangat sangat lucu ya. Kasus-kasus besar saja, itu proses penyelidikannya lama sekali teman-teman ya. Kasus skandal Bank Senturi misalnya, itu lama sekali ya, baru bisa melakukan penyelidikan, baru bisa nangkapin orangnya nih, itu di tahun keempat, di tahun kelima seperti itu. Agak sedikit berseberangan ya. Seperti itu. Kemudian praktik penegakan hukum juga masih dililit berbagai permasalahan yang menjauhkan hukum dari tujuannya. Secara kasat mata,
publik dapat melihat banyak kasus yang menunjukkan adanya diskriminasi dalam proses penegakan hukum, termasuk putusan-putusan peradilan. Paling terbaru ini ya, yang Pinangki ya. Bagaimana hakim memutuskan jaksa Pinangki 4 tahun ya, cuma 4 tahun. Padahal dituntut 10 tahun. Nggak tahu lah ya bagaimananya. Faktor ekonomi dan birokrasi. Faktor ekonomi yang juga merupakan penyebab terjadi korupsi. Hal itu dapat dijelaskan dari pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan ya. Akhirnya gajinya sedikit ya. Gajinya sedikit, terdorong deh keinginan untuk gimana ya biar bisa dapat gaji tambahan atau dapat bonus tambahan gitu seperti itu. Faktor organisasi ya, organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas, termasuk sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau di mana korupsi terjadi, biasanya memberi andil terjadi korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadi korupsi ya teman-teman ya. Organisasi yang kurang punya mekanisme yang kuat untuk pengawasan itu ya begitu, akhirnya disitulah tumbuh subur korupsi seperti itu. Lanjut ya, faktor eksternal ternyata juga dari aspek organisasi. Kurang adanya sikap keteladanan pemimpin ya. Pemimpinnya kurang bisa itu ya memberikan teladan yang baik atau mensupport sistem. Misalnya di kantor kita pengen ikut zona integritas yuk gitu, tapi ternyata pemimpinnya ogah-ogahan ya, tidak memperlihatkan ayo siap yuk kita ayo gimana supaya kantor kita nih meraih predikat zona integritas, kemudian WBBK, terus kemudian WBBM seperti itu. Tapi kalau misalnya pemimpinnya nggak seperti itu, ogah-ogahan, wah ini pasti ada apa ini. Tidak adanya kultur organisasi yang benar ya, kurang memadainya sistem akuntabilitas yang benar, kelemahan sistem pengendalian manajemen, lemahnya pengawasan. Ya. Nah ini kita masuk ke perspektif teoritis ya. Ada beberapa teori-teori yang bisa kita gunakan untuk mengkaji atau menjadikan ini sebagai visual analisis ya. Ketika teman-teman melakukan kajian korupsi seperti itu. Pertama, cultural determinism ya. Sering dipakai sebagai acuan ketika mempelajari penyebab terjadi korupsi ya. Di sini Fiona Robertson Snape menjelaskan bahwa penjelasan kultural praktik korupsi di Indonesia dihubungkan dengan bukti-bukti kebiasaan-kebiasaan kuno orang Jawa. Kebiasaan tersebut dibuktikan dengan pemberian upeti kepada para raja atau pengusaha. Wah ini berarti lama sekali nih ya. Sudah berarti kalau misalnya sudah bisa bicara soal raja-raja, berarti memang praktik korupsi itu sudah terjadi sejak zaman zaman pra ini ya, pra pemerintahan ya, pada zaman kerajaan lah seperti itu ya. Seperti itu. Seperti memberi upeti ya. Kemudian ada budaya pekewoh ya. Jadi akhirnya adanya pembiaran seperti itu. Teori perilaku korup yang lain, teori Mens and Sims ya. Scheme, bagaimana itu bacanya? Yang digagas oleh Robert Merton ya, menyatakan bahwa korupsi merupakan suatu perilaku manusia yang diakibatkan oleh tekanan sosial sehingga menyebabkan pelanggaran norma-norma ya. Tertekan akhirnya melakukan pelanggaran. Yang lain, teori solidaritas sosial. Teori lain yang menjabarkan terjadinya korupsi adalah teori solidaritas sosial yang dikembangkan oleh Emil Durkheim. Teori ini memandang bahwa watak manusia sebenarnya bersifat pasif dan dikendalikan oleh masyarakat. Wah, ini berarti faktor eksternal ya, teman-teman ya. Nah, ini yang paling populer ya, teman-teman ya. Teori yang paling populer. Teman-teman juga kemarin sudah bahas ini di workbook-nya ya. Teori Ghosn ya. Ghosn. Jadi ada 4, G-O-N-E ya. Di mana ini Bologna ya yang gagas. Di mana Ghosn itu adalah G itu greed, keserakahan, serakah ya, sifat tamak dan lain sebagainya ya. Karena memang kita serakah ya, akhirnya kita berusaha mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Kemudian opportunities ya, ada kesempatan ya. Kita punya wewenang, kita punya jabatan, berarti kita punya kesempatan untuk melakukan korupsi seperti itu. Need, kebutuhan, karena kebutuhan ya. Karena terpaksa, terdesak, karena kebutuhan ekonomi, akhirnya ibu-ibu
apa gitu, maling coklat atau kakao atau bagaimana seperti itu. Dan exposure ya. Nah ini teman-teman, exposure ya, pengungkapan ya. Ini yang paling disuka sama koruptor karena korupsi itu sangat susah diungkap teman-teman ya. Apalagi ketika misalnya teman-teman sudah kabur ke luar negeri, itu para penyidik dan penyelidik akan lebih susah ya menyelesaikan kasusnya teman-teman kalau teman-teman jadi koruptor ya, seperti itu. Banyak yang suka ditangkap dan keluar kemudian melakukan korupsi lagi karena ini dorongan exposure ya, pengungkapan ya. Hartanya itu ketika misalnya uang hasil korupsinya misalnya dibawa ke luar negeri, itu susah sekali sudah diungkap ya, seperti itu. Tapi saya harap teman-teman jangan gara-gara ini teman-teman jangan jadi koruptor ya teman-teman ya. Cuman kita pengen ini tantangannya ya. Kenapa kok orang itu kok mau dan terdorong untuk melakukan korupsi ya, salah satunya exposure. Sistem peradilan kita di Indonesia masih belum sekuat. Nah, coba teman-teman berkaca ya, coba teman-teman cari data di 5 negara paling tinggi dan paling bersih korupsinya. Bagaimana sih sebenarnya cara mereka melawan korupsi ya, seperti itu, against korupsi. Mungkin di negara-negara seperti Denmark, seperti New Zealand itu sangat tinggi ya exposure-nya. Pemerintah sangat tinggi ya mengungkapkan, sangat punya mekanisme pengungkapan yang tidak membuat koruptor tidak berkutik seperti itu. Nah, kalau di negara kita sepertinya masih belum ya. Equation teori oleh Robert Klitgar. Ini juga salah satu teori yang populer ya teman-teman ya, di mana korupsi itu sama dengan M plus D minus E ya, di mana M sama dengan monopoli, kemudian ditambah dengan distraction, kemudian dikurang accountability. Penjelasannya adalah adanya monopoli dari pemerintah dengan tingginya kekuasaan, adanya monopoli dan kekuasaan tanpa adanya pengawasan, tanpa akuntabilitas, tanpa sistem yang akan akuntabilitas yang baik, yang memadai dari aparat pengawas akan menyebabkan dorongan melakukan korupsi ya. Seperti itu. Korupsi akan terjadi ketika itu. Ketika teman-teman sudah jadi pemimpin ya, sudah berkuasa, kemudian memonopoli, kemudian membuat sistem tidak akuntabilitas, itu akan memudahkan teman-teman untuk korupsi seperti itu. Nah, ini juga salah satu teori yang paling populer ya untuk menjadikan teori jadi pisau analisis. Fraud triangle ya. Fraud triangle oleh Donald Kruse ya. Akhirnya nanti teori ini akan berkembang terus ya, akan dikembangkan terus. Teori di mana 3 hal itu, karena triangle segitiga ya, di mana terdiri dari pressure, opportunities, dan rationalization. Ya. Pressure, tekanan, opportunities, kesempatan, rasionalisasi adalah pembenaran ya. Enggak kok, cuma teman atau semua orang melakukan kok saya nggak boleh gitu. Gitu ya. Pembenaran teman-teman ya. Ini ada beberapa ungkapan-ungkapan yang populer ya. Saya cuma pinjam, nanti saya kembalikan gitu ya. Wah, uang kantor dipinjam ya, dibawa pulang ke rumah, nanti dipinjam gitu. Dan besok saya kembalikan deh gitu. Itu salah satu sifat korupsi ya. Tidak ada yang tidak direncanakan teman-teman ya. Korupsi itu direncanakan, kemudian disengaja ya. Tidak ada korupsi itu bukan hal yang tidak disengaja, bukan. Pasti disengaja ya. Korupsi itu disengaja dan direncanakan ya. Kebawa stempelnya pulang ke rumah. Enggak seperti itu. Teman-teman mensengajain itu gitu, seperti itu. Enggak mungkin teman-teman kebawa. Uangnya kebawa loh ke rumah, belanjain dulu deh gitu, seperti itu. Enggak. Teman-teman sengaja gitu. Enggak boleh itu, enggak boleh seperti itu. Mana ada boleh bawa peralatan atau fasilitas kantor pulang ke rumah, enggak ada aturannya itu. Itu sengaja dan direncanakan ya. Bagaimana supaya nanti saya bisa dapetin uang kemudian saya bawa pulang. Itu direncanakan teman-teman. Ada waktu berpikir untuk mempersiapkan. Ya, salah satu aspek-aspek kenapa korupsi itu sangat berbahaya, merupakan kejahatan yang luar biasa. Kan kantor punya saya gitu, jadi santai lah gitu ya.
Saya sudah melakukan yang terbaik untuk negara ini, masa saya nggak bisa diapresiasi gitu? Apresiasi sedikit lah gitu. Nah, yang lain melakukan kok, masa saya nggak boleh seperti itu? Nah, itu yang hal-hal rasionalisasi, pembenaran seperti ini yang sangat berbahaya, teman-teman. Ya, tolong jangan ya, jangan. Sudah, ikuti aturan aja. Nggak ada yang tersakiti kok gitu, nggak ada yang sakit, nggak ada yang dirugikan kok. Yang paling berbahaya nih rasionalisasi ya, walaupun nanti semuanya berkaitan semuanya ya, masing-masing saling mempengaruhi, masing-masing ketiga ini saling mempengaruhi. Tapi memang yang paling banyak adalah ini pembenaran ya, seperti itu. Nggak apa-apa terlambat deh, nggak apa-apa gitu, nggak ada yang marah ini gitu, kan yang rugi saya bukan teman-teman gitu. Nggak seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian berkembang ya menjadi fraud diamond ya. Ini dikembangkan oleh Wolf dan Hermansen ya. Ditambahin pressure, opportunities, rationalization, ditambahin capability ya. Maksudnya gini, capability itu korupsi tidak terjadi jika tidak ada orang tertentu dengan kapabilitas khusus yang ada dalam perusahaan. Nah, orang dalam ini ya, orang dalam ya. Ketika ada orang dalam, wah ini bisa terjadi korupsi seperti itu. Kemudian berkembang lagi menjadi Pentagon ya. Fraud Pentagon. Dikembangkan oleh Crow Howard pada tahun 2011. 5 unsurnya dari 3 tadi yaitu pressure, opportunity, dan rationalization itu ditambah 2 hal, yaitu arogan dan kompetensi. Ternyata kompetensi itu bisa menjadi faktor kita korupsi, teman-teman ya. Karena kita pintar, kita sudah tahu ya, kita sudah tahu selanya, wah itu kita bisa melakukan korupsi. Lagi ya yang lain. Oh sudah cukup ya. Jadi ini beberapa pandangan teoritis teman-teman ya. Yang paling sering dipakai ini sih Ghosn teori, kemudian CMDA sama triangle fraud triangle. Nah, kita masuk ke pengertian korupsi, teman-teman sudah tahu nih dampak korupsi apa, kemudian sudah selayang pandang bagaimana sih sebenarnya korupsi ya, seperti apa sih korupsi itu gitu. Nah, saya pengen sebelum masuk di sini, saya pengen teman-teman refleksi dulu. Boleh dituliskan di kolom chat teman-teman ya. Kira-kira apa yang teman-teman sudah dapatkan sejauh ini dari penjelasan pertama sampai penjelasan yang yang sampai saat ini ya. Silakan teman-teman. Boleh apa yang ditemukan, boleh apa yang dirasakan, boleh apa yang fact ya. Kita pakai refleksi 4F ya teman-teman ya. Feel, fact, finding, atau bisa juga feature ya. Teman-teman boleh pilih salah satunya, boleh pilih salah duanya. Di 5 menit ya teman-teman ya. Boleh silakan dituliskan sambil saya menyempurnakan. Sebentar. Mana.
Oke, baik. Meres semakin kesal dengan koruptor. Ya, saya juga sudah kesal Mas dari dulu ya Mas ya. Kerugian yang lebih besar dari nominal yang dikorupsi, betul ya. Bisa lebih tahu bagaimana mekanisme korupsi dan tahu bagaimana melakukan tindakan preventif. Ya, betul ya. Menyesalkan korupsi yang sudah membudaya di Indonesia. Padahal mungkin jika tidak ada korupsi, negara kita sudah bisa menjadi salah satu negara maju. Betul sekali ya. Sebenarnya bukan budaya ya, cuman memang ya kelihatan seperti sudah membudaya seperti itu. Nah, teman-teman sebagai agen of change itu ya, di sinilah perannya ya, teman-teman. Teman-teman bisa dengan cara membantu menginformasikan, kemudian ya gitu ya, atau setidaknya diri kita yang terbentengi terlebih dahulu. Saya kira ketika korupsi tertangkap, maka kerugian negara ditutupi. Oh, tentu tidak. Enggak ya, namun ternyata kerugian negara akibat adanya korupsi jauh lebih apa yang orang awam lihat ya. Nah, tugas kita teman-teman ya untuk melakukan penyadaran kepada masyarakat, minimal kepada kita, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, terima kasih. Terima kasih tanggapannya. Saya merasa sangat kesal setelah tahu bahwa ternyata hukuman yang dikenakan kepada koruptor tidak sepadan atas apa yang telah mereka perbuat. Enaknya diapain Mbak Ratna? Hukuman mati itu gimana nih? Kalau di Cina itu hukuman mati ya, luar biasa ya. Iya Pak, seharusnya Pak. Ya, cuman memang banyak unsur-unsur yang tidak bisa dipertimbangkan ya. Salah satunya juga mereka mengatasnamakan HAM lah dan lain sebagainya macam itu. Salah. Melihat biaya yang keluar tapi jelas lebih tahu bahwa negara negerinya double ya jika ada korupsi. Ya, snow effect ya. Jadi kerugiannya akan terus berlangsung terus-terusannya. Bayangkan aja teman-teman ketika di samping rumah teman-teman itu ada jalan rusak ya. Itu seberapa menjengkelkannya itu jalan sampai diperbaiki lagi gitu. Siapa yang akan memperbaiki jalan itu? Ada nggak anggarannya? Yang nggak bakal ada lagi ya. Karena sudah terlanjur, sudah jalan gitu ya. Nggak mungkin serta-merta pemerintah turun lagi untuk menambal itu gitu ya. Ya kalau misalnya masih ada anggaran ya, kalau sudah tidak ada, berarti nunggu sampai tahun depannya lagi atau tahun perencanaan baru lagi seperti itu. Sampai itu juga pun kita masih melihat jalannya berlobang seperti itu. Kalau di luar negeri itu biasa seperti ini. Di negara-negara Eropa itu seperti ini. Bahkan lebih kritis ya. Kalau misalnya ada yang mau perbaiki jalan atau misalnya tiba-tiba ada yang mau memperbaiki sarana umum, fasilitas umum, mereka kritis teman-teman. Mereka kritis. Mereka nanya, ini uang dari mana gitu. Ada nggak ininya? Jadi mereka harus memperlihatkan dan mempertanggungjawabkan ini pembangunannya benar apa enggak. Jangan-jangan gara-gara hanya bagi-bagi rezeki kan akhirnya saya dapat saya buat ini ya, buat selokan gitu seperti itu. Jadi teman-teman silakan nanti bertanya ya, ini gimana ini anunya, dananya dari mana gitu. Siapa tahu cuma proyek bagi-bagi gitu atau gimana. Harus ada kekuatan yang besar juga untuk mengalahkan koruptor, dan kekuatan itu bisa didapatkan dengan bersama-sama sebenarnya. Betul Mas, betul Mbak Putri ya. Jadi memang tugas kita ya masyarakat. Kata Bapak Rimawan bilang begini, kita kalah karena orang-orang baik itu diam seperti itu. Kita tidak berdaya, kalah sekalah-kalahnya karena orang-orang baik itu seperti kita ini diam seperti itu. Jadi kalau mau silakan. Minimal kita bisa menyuarakan dari apa yang kita punya. Tadi saya bilang ya, gadget kita itu senjata kita. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya teman-teman ya. Baik. Kalau gitu kita masuk ke what-nya ya. Jadi apa ya? Bentar. Jadi tadi kita sudah bilang why ya. Jadi kita terjawab ya kenapa kita harus aware terhadap korupsi ya, karena tadi itu ya dampak-dampaknya, bahaya-bahayanya seperti tadi itu ya. Korupsi berasal dari bahasa Latin, corruptio ya. Dari bahasa Latin ya teman-teman, bukan dari bahasa Inggris ya. Corruptio atau corruptus atau corrumper ya.
dari bahasa Prancis ya. Korupti, Belanda juga ya. Artinya kebusukan. Nah, berarti asal bahasanya itu dari busuk ya, busuk, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat suap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Nah, itu berbagai macam definisi secara bahasanya teman-teman ya. Jadi koruptio itu atau koruptor atau korumpe itu busuk ya, busuk atau buruk atau bejat, ketidakjujuran. Di Malaysia dipakai kata rasuah. Kalau di Indonesia rasuah ya. Lembaga rasuah, lembaga anti rasuah ya. Berasal dari kata Arab, riswah. Menurut Kamus Umum Arab Indonesia sih artinya korupsi ya. Jadi anti rasuah. Jadi teman-teman kalau dengar di media cetak itu sekarang lagi istilahnya lembaga anti rasuah KPK ya. Seperti itu. Secara terminologis berarti pemberian yang diberikan seorang kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkaranya dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk memperoleh kedudukan. Semua ulama sepakat mengharamkan riswah yang terkait dengan pemutusan hukum perbuatan ini termasuk dosa. Lebih ke suap ya teman-teman ya, bagaimana dia mempengaruhi keputusan hakim ya. Ya. Pengertiannya, korup itu artinya busuk, suka menerima suap, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya. Korupsi artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Koruptor ya, pelakunya, objeknya, orangnya ya. Orang-orang yang melakukan korupsi. Gitu. Pendapat para pakar, Subekti dan Citro Sudibyo, korupsi adalah korupsi, perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Ya. Perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Baharudin Lopa mengutip pada pendapat David M. Kalmars, menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Hal ini diambil dari definisi financial manipulation and delusion injurious to the economy are often labeled corrupt. Perbuatan korupsi menyangkut sesuatu yang bersifat amoral ya. Berarti sudah berseberangan nih ya dari sifat-sifat moral ya. Sifat yang keadaan yang busuk ya. Saking buruknya itu busuk ya. Menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah. Nah, ini mengikat kepada jabatan ya. Berarti subjeknya ini teman-teman adalah ASN ya. Teman-teman kalau nanti buka undang-undangnya, nanti kita akan minggu depan ya, kita akan coba buka undang-undangnya. Penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian. Penyelewengan kekuasaan ya, lagi-lagi karena jabatan, kemudian diintervensi melalui pemberian, hadiah atau apapun itu, akhirnya penyelewengan kekuasaan, penyelewengan wewenang. Kemudian menyangkut faktor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kuasa jabatan. Ini masuknya conflict of interest ya teman-teman ya. Conflict of interest. Oke. Sedikit saya lampirkan, ini tidak ada di RPS teman-teman, cuman untuk memperkaya hasanah teman-teman aja ya teman-teman. Dari segi yuridis ya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 John True Nomor 20 Tahun 2001, setiap orang yang dengan sengaja dengan melawan hukum ya. Setiap orang teman-teman ya. Setiap orang berarti kita ini orang ya. Kecuali ada yang bukan orang di sini ya. Ini nggak bakal berlaku undang-undangnya ya. Tapi karena kita semua orang, setiap orang yang dengan sengaja dengan melawan hukum ya, dengan sengaja dengan melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ya, kena semua nih, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, berarti kita bergerak bareng-bareng gitu ya, kena semua ya, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Nah ini ya, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara ya, jadi ada dua yang kena, kerugian keuangan dan kerugian perekonomian negara. Gitu. Ya, ini yang ini sengaja saya bold ya. Itu
Itu indikator-indikator yang penting yang teman-teman harus tahu ya. Setiap orang dengan sengaja melawan hukum ya. Korupsi tadi itu sengaja ya. Korupsi tadi itu tidak mungkin tidak sengaja, pasti sengaja. Nah, Robert Kierkegaard tadi ya juga punya definisi yang sama tentang korupsi. Suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara ya. Mereka punya jabatan, mereka punya tupoksi tapi dia simpangkan ya. Dia melakukan perilaku menyimpang terhadap itu. Di mana untuk memperoleh keuntungan ya, sama dengan memperkaya diri tadi ya. Status atau uang yang menyangkut diri pribadi atau perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri ya. Tadi sebelum di sini ya, ini ada memperkaya diri orang lain atau korporasi, sama ini hampir sama nih ya, kelompok sendiri atau dengan melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. Nah, banyak ya kok definisi korupsi ya. UNCAC juga punya definisi korupsi ya, ini bahasa Inggris saya tidak tahu ya, nanti teman-teman silakan anu sendiri ya. Corruption is an insidious logo that has wide range. Silakan dibaca sendiri ya. Nanti ini UNCAC kita bahas di pertemuan ke-11 ya, teman-teman ya, kalau salah ya. Nah, kalau definisi bebasnya ya, tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik, teman-teman lihat ya, ini pejabat publik ya, yang berhubungan tadi dengan semua orang ya, pejabat publik, di mana mereka menyalahgunakan kepercayaan publik, apa itu, wewenang ya, jabatan amanah yang diberikan kepada publik kepadanya, yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak, ya, memperkaya diri pribadi ya, sama ya, indikator-indikatornya yang cetak tebal ini sama ya, di antara indikator-indikator pengertian korupsi yang sebelum-sebelumnya. Nah, bentuk contoh-contoh korupsi ini nanti kita akan bahas di pertemuan ke-13 kalau tidak salah, atau 12, atau bukan tahu ya, teman-teman, nanti kita akan bahas lebih jauh lagi tentang delik pidana korupsi, tapi ini untuk pengantar aja. Teman-teman, sebenarnya di undang-undang itu ada 30 delik tindak pidana korupsi, tapi kalau teman-teman kemarin mengerjakan di workbook ya, teman-teman ada 7 ya, bukan 30. Tapi kalau misalnya dipecah-pecah, ada 30 delik ya, ada 30 tindak pidana. Yang kemudian ketika dikerucutkan, diperas lagi, itu menjadi 7 bagian. Ya. Jadi ternyata korupsi bukan hanya melulu soal kerugian keuangan negara, tapi ada teman-temannya yang lain, ada 6 temannya ya. Mulai dari penggelapan dalam jabatan, pemerasan, suap menyuap, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam keadaan dari gratifikasi. Teman-teman lihat, 7-7-nya ini kerugian keuangan negara cuma membahas pasal 2 dan pasal 3. Ya. Yang membahas tentang kerugian keuangan negara itu cuma 2 pasal, pasal 2 dan pasal 3. Selebihnya membahas tentang selain kerugian keuangan negara. Jadi korupsi tidak melulu soal negara rugi ya, keuangan negara rugi ya. Ada pemerasan. Pemerasan rugi nggak uang negara? Pemerasan itu dari mana? Dari ASN kan ke pihak swasta misalnya ya. ASN melakukan pemerasan. Berarti uangnya dari mana? Uangnya bukan dari negara kan ya. Jadi negara nggak rugi kan ya. Suap menyuap. Uangnya dari mana? Dari yang memberi suap kan ya. Jadi uangnya bukan dari negara kan, aman kan? Seperti itu. Gratifikasi. Uangnya dari mana? Dari yang memberi kan? Jadi bukan dari uang. Jadi bicara soal korupsi tidak melulu soal bagaimana bicara soal kerugian keuangan negara. Masih ada 6 teman-temannya yang setipe, yang sama kedudukannya, sama-sama korupsi dan sama-sama tindak pidana korupsi. Seperti itu. Benturan kepentingan dalam pengadaan. Uang yang berputar dari mana? Bukan negara ya, bukan negara. Perbuatan curang. Ya mungkin dari negara, tapi bukan dari negara ini perbuatan curang. Penggelapan dalam jabatan. Bukan juga ya. Jadi cuma kerugian keuangan negara itu cuma 2 pasal, teman-teman ya. Jadi korupsi tidak bicara soal melulu soal kerugian negara. Kerugian keuangan negara, penyalahgunaan wewenang, nanti kita akan bahas lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Contohnya penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi ya. Ini
Teman-teman pakai mobil plat merah liburan gitu ya. Pasti bensinnya juga atau bagaimana-bagaimananya gitu. Bukan di situ ya. Teman-teman nanti kalau pakai mobil plat merah pergi liburan ya, lewat pasar atau bagaimana, keserempet dikit aja sama truk, itu teman-teman yang rugi ya. Seperti itu. Mau mengganti enggak, paling nanti laporannya fiktif ya. Oh, rusak, nanti kemudian diganti sama negara gitu. Ini contoh-contoh perilaku koruptif ya, contoh-contoh perilaku koruptif ya. Suap menyuap, memberi sejumlah uang untuk memuluskan kebutuhan si penyuap, menyuap Polantas agar terbebas dari tilang ya. Ini contoh-contoh simpel ya teman-teman ya. Menyuap Polantas agar terbebas dari tilang. Misalnya lagi penggelapan dalam jabatan, contohnya apa? Menggelapkan uang dokumen untuk kepentingan pribadi, memanipulasi kwitansi kosong ya untuk mendapatkan keuntungan ya. Nah, seperti itu. Ini di mahasiswa juga banyak nih ya. Kemudian pemerasan, memaksa orang lain melakukan sesuatu untuk keuntungan pribadi. Pungutan liar, pungli ya. Yang tadi saya bilang ya. Uangnya kan nggak dari negara ya. Uangnya dari orang yang dipungut, yang diperas ya. Kemudian perbuatan curang, segala bentuk kecurangan adalah korupsi ya. Kecurangan proyek pembangunan yang melibatkan kontraktor, tukang, ataupun toko bahan bangunan. Nah, perbuatan curang ya. Kemudian dalam benturan kepentingan dalam pengadaan ya. Ini salah satu pelanggaran etika bisnis ya yang di nomor berapa itu? Nomor studi kasus nomor 1 ya teman-teman ya. Conflict of interest ya. Essay nomor 5 ya, essay nomor 5. Nomor berapa itu ya? Oh, studi kasus. Maaf, studi kasus. Jadi conflict of interest ya. Melibatkan usaha pribadi dalam proyek lembaga ya. Kemudian terakhir, gratifikasi, pemberian hadiah dalam bentuk apapun dengan maksud tertentu, memberikan tiket perjalanan gratis, parsel hari raya, dan hadiah-hadiah lainnya. Teman-teman memberikan kue ulang tahun kepada dosennya, gara-gara ulang tahun ya, itu gratifikasi teman-teman. Hati-hati ya, hati-hati, nanti bisa dijerat. Seperti itu. Dan juga ketika teman-teman buka tindak pidana undang-undang tipikor itu ada lagi 6 hal yang termasuk tindak pidana korupsi ya. Tindak pidana lain yang terkait proses pemeriksaan perkara korupsi. Pertama, merintangi proses pemeriksaan perkara ya. Banyak ini ya, banyak. Misalnya lawyer-nya ya berusaha merintangi atau menutupi gitu ya. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan tidak benar. Nah, ini juga nih saksi misalnya tidak memberi keterangan benar bisa dijerat di tipikor. Bank yang tidak memberikan rekening tersangka, ini bisa dijerat juga pakai tipikor. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu bakal dikenain juga nih sama pasal tipikor. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu. Atau saksi yang membuka identitas pelapor. Wah, ini juga ya salah satunya juga ya. Seperti itu. Nah, jadi ada 7, kemudian ditambah dengan 6 tindak pidana lain yang terkait proses pemeriksaan ya. Kalau teman-teman berusaha untuk menghalang-halangi penyidik ya, misalnya itu juga masuk, nanti bisa ditindak. Seperti itu. Waktu itu ada pegawai KPK yang malah disekap ya, itu bisa dikenakan itu. Apa namanya? Bisa dikenakan tipikor ya, seperti itu. Oke, ini nanti aja ya teman-teman ya. Nah, baik. Ini sejarah dan pemberantasan korupsi di Indonesia, teman-teman. Seperti yang tadi saya bilang ya, korupsi itu ternyata sudah ada sejak dahulu kala, teman-teman ya. Sejak zaman kerajaan-kerajaan ya. Wah, ini kita kalau zaman kerajaan-kerajaan ingatnya kerajaan apa, teman-teman? Boleh diklik di chat ya. Kerajaan apa itu? Ternyata sejarah tumbangnya kerajaan-kerajaan, kemudian perseteruan tokoh-tokoh pada zaman-zaman kerajaan itu juga ternyata memang tidak lepas dari perilaku koruptif, teman-teman ya. Seperti itu. Nah, ini ya, misalnya di Indonesia tentang menarik upeti dari rakyatnya misalnya ya. Dalam penarikan upeti tersebut banyak pejabat pemerintah yang tidak jujur. Salah satunya dengan cara menggelapkan pajak yang harusnya sampai ke kerajaan. Prakteknya memang sudah dari dulu ya, sudah dari dulu ya.
Berarti kita punya sejarah korupsi lumayan panjang ya teman-teman ya. Harusnya kita bisa belajar nih dari yang terjadi gitu seperti itu. Tapi ironis kan ya, kenapa kita sampai sekarang belum bisa berhasil keluar dari cengkeraman korupsi teman-teman. Nanti di akhir teman-teman saya akan ajak untuk berdiskusi di situ. Bentuk korupsi yang lain adalah dengan memberikan janji atau upah pada seorang untuk membunuh musuh-musuhnya. Kalau di PDF-nya Kemenristek-Dikti ini ada beberapa contoh-contoh yang di zaman kerajaan ya. Misalnya di sini perebutan kekuasaan di kerajaan Singosari sampai 7 keturunan ya, saling membalas dendam. Itu ternyata di motifnya memang motif koruptif ya. Kemudian di kerajaan Majapahit pemberontakan Kuti, Suro dan lain sebagainya. Di Demak Joko Tingkir dengan Haryo Panangsang ya. Banten Sultan Tahta dari ayahnya Sultan Agung Tirtayasa. Perlawanan rakyat terhadap Belanda dan seterusnya sampai terjadi beberapa kali peralihan kekuasaan di Nusantara. Iya, jadi masuknya juga Belanda itu punya andil besar ya, teman-teman ya. Runtuhnya kerajaan-kerajaan itu kan diadu domba, kemudian ya perilaku-perilaku koruptif seperti itu ya. Hancurnya kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya, Majapahit, dan Mataram itu adalah karena memang perilaku korup dari sebagian besar para bangsawannya ya. Sriwijaya diketahui berakhir karena tidak adanya pengganti atau penerus kerajaan sepeninggal Balaputra Dewa. Majapahit diketahui hancur karena adanya perang saudara, perang Parekrek ya, sepeninggal Majapahit Gajah Mada. Sedangkan Mataram lemah dan semakin tidak punya gigi karena dipecah belah dan dipreteli gitarnya oleh Belanda. Nah itu yang tadi saya jelaskannya. Baru nanti masuk ke masa kolonial Belanda, kemudian masuk ke di masa kolonial Belanda pun juga terjadi ya, terjadi berbagai macam praktek-praktek korupsi gitu. Masuk lagi ke Orde Lama. Wah, ini bentar. Oke. Ini saya ringkaskan ya. Dari Orde Lama pun juga ada ya teman-teman ya. Masuk Orde Baru ya. Teman-teman nanti silakan baca sendiri ya. Masuk zaman reformasi ya. Nah, di sini mulai nih ya. Di sini mulai, kemudian nah, kita lihat lembaga anti korupsi yang pernah ada di Indonesia ya. Mulai dari 1967 ada Tim Pemberantasan Korupsi TPK. Kemudian ada Komisi Anti Korupsi KAK ya pada tahun 1970. Kemudian Komisi 4 1970, Operasi Tertib OPSTIP 1977, ganti-ganti terus ini ya. Tim Pemberantasan Korupsi yang diketuai oleh tim Dijabat M.A. Mujono pada tahun 1982, Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara sebagai ketua komisi diangkat Yusuf Syakir. Komisi ini muncul ketika Habibie menggantikan Soeharto menjadi Presiden RI di tahun 1999. Kemudian Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau disingkat TGPTPK yang diketuai oleh Andi Anjono Sucipto, seorang hakim agung di Mahkamah Agung, dibentuk pada 1999 pada era Presiden Abdurrahman Wahid. Terus kemudian lahirlah Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2003. Cukup ya teman-teman, dinamis banget ya teman-teman ya. Nah, Komisi Pemberantasan Korupsi, dasar hukum pembentukan KPK adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK diberi amanat untuk melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. KPK dibentuk. Nah, ini yang sekarang ini kayaknya nggak relevan lagi ya, karena teman-teman kita ketahui bersama bahwasanya sekarang KPK kan dialih statuskan status pegawainya
menjadi ASN ya. Bagaimana ini ya? Apakah mereka akan tetap independen? Dulu mah enak ya, tidak ada yang bisa ini ya, independen banget. Sekarang ini salah satu impact dari perubahan undang-undang ya. Kalau saya perhatikan teman-teman ya. KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari lembaga-lembaga yang ada sebelumnya, namun untuk mendorong atau sebagai stimulus agar supaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan lebih efisien ya. Jadi sebelumnya kan sudah ada kepolisian, sudah ada Kejaksaan Agung, ini KPK juga memperkuat ya, memperkuat. Masuk ke peran mahasiswa teman-teman terakhir ya. Ini sedikit aja ya teman-teman. Kalau kita lihat sejarah-sejarah di masa lalu itu tidak lepas dari peran serta mahasiswa teman-teman ya. Dari dulu banget ya, dari 1908 Kebangkitan Nasional tahun 1908 ya. Sumpah Pemuda itu mahasiswa ya. Proklamasi Kemerdekaan NKRI ya. Ini yang banyak peristiwa-peristiwa unik ya, misalnya penculikan Soekarno di Rengas Dengklok dan lain sebagainya ya. Itu pelaku-pelakunya adalah para mahasiswa. Lahirnya Orde Baru tahun 1966-nya juga mahasiswa ternyata ya. Kemudian reformasi tahun 1998 itu mahasiswa juga ya. Soeharto mundur ya. Itu gara-gara pergerakan mahasiswa juga. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam peristiwa-peristiwa besar tersebut mahasiswa tampil di depan sebagai motor penggerak dengan berbagai gagasan, semangat dan idealisme yang mereka miliki. Nah, teman-teman di sini kan mahasiswa kan ya. Semoga punya rohnya itu belum hilang ya. Karena apa, teman-teman? Mahasiswa memiliki karakteristik intelektualitas, jiwa muda, dan idealisme. Dengan kemampuan intelektual yang tinggi, jiwa muda yang penuh semangat, dan idealisme yang murni telah terbukti bahwa mahasiswa selalu mengambil peran penting dalam sejarah bangsa ini. Mahasiswa didukung oleh modal dasar yang mereka miliki, yaitu intelijensia, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk menyatakan kebenaran. Dengan kompetensi yang mereka miliki tersebut, mahasiswa diharapkan mampu menjadi agen perubahan, agen of change, mampu menyuarakan kepentingan rakyat, mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif, dan mampu menjadi watchdog lembaga-lembaga negara dan penegak hukum. Tantangan pemuda masa lalu adalah perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan memerangi penjajah. Tantangan generasi muda Indonesia saat ini adalah memerangi korupsi. Ya, mau tidak mau, korupsi sudah seperti tadi yang katanya Mbak siapa tadi itu ya, budaya ya, terkesan membudaya ya. Tugas kita salah satunya adalah memerangi korupsi ya. Banyak caranya, nanti kita akan diskusi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tidak perlu ikut-ikutan seperti KPK yang menangkap-nangkapin koruptor ya, seperti itu ya, nggak perlu. Kita punya banyak. Termasuk salah satu yang contohnya tadi teman-teman dengar lagu ya, saya putarkan lagu sebelum kita kuliah, itu juga salah satu karya-karya untuk bagaimana upaya-upaya memerangi korupsi. Itu dilakukan sama anak-anak muda, teman-teman, mahasiswa. Nah, ini keterlibatan mahasiswa di keluarga, di kampus, sekitar masyarakat sekitar, dan lokal dan nasional. Ya, teman-teman, ketika dalam keluarga, teman-teman harus ngapain ya? Memastikan semuanya berjalan dengan penuh integritas ya. Misalnya ketika teman-teman naik motor di sini, di mana tidak berbelok atau berputar di tempat di mana ada tanda larangan berbelok, seperti itu. Hal-hal sekecil itu teman-teman harus dibiasakan ya, harus dibiasakan. Pergi ke warung depan, pakai motor ya harus pakai helm ya. Ini gara-gara dekat aja, dekat ini gitu, nggak pakai helm. Kemudian taat pada lampu lalu lintas ya. Kemudian berboncengan motor bersama kakaknya. Apakah ketika berboncengan motor bersama kakaknya ada atau anggota keluarga lainnya tidak menjalankan motornya di atas pedestrian untuk mengambil hak pejalan kaki. Tidak mengendarai motor berlawanan arah. Tidak mengendarai motor melebihi kapasitas. Misalnya cenglu misalnya ya. Bonceng 3 ya, bonceng 4 seperti itu. Apakah penghasilan orang tua tidak berasal dari tindak pidana korupsi? Apakah orang tua tidak menyalahgunakan fasilitas kantor yang menjadi haknya ya? Apakah teman-teman ketika misalnya pergi ke kampus misalnya, bapaknya pakai mobil plat merah, mau ikut? Sampai segitunya ya teman-teman ya. Maksudnya hal-hal seperti itu yang harus dibiasakan seperti itu.
Saya mungkin sudah pernah cerita beberapa waktu yang lalu, mama saya dari rumah sakit itu pengen ikut saya pulang ya. Tapi kan mama saya itu kan naik gokar ya tadinya ya. Akhirnya nggak ada motor, nggak ada helm ya. Jadi saya pilih, saya gokarkan lagi beliau gitu. Mau ikut sama saya naik motor coba, bilang nggak ada helm mah. Nanti kalau misalnya ada apa-apa bagaimana gitu ya. Jadi kita berani untuk apa namanya, untuk menjaga integritas gitu ya. Di kompleks perumahan saya depan ini, begitu pas keluar kompleks, belok kanan dikit aja itu ada ini, ada putaran ya. Itu kalau saya bisa aja tuh belok kanan dikit gitu kan, habis itu langsung lost. Karena kalau mau ke kanan harus muter dulu agak jauh. Nah seperti itu. Itu harus dibiasakan teman-teman. Lingkungan kampus ya, keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan kampus dapat dibagi ke dalam 2 wilayah, yaitu individu mahasiswa sendiri dan untuk komunitas mahasiswanya. Untuk konteks individu, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar dirinya sendiri tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi ya. Dibangun kepeduliannya ya. Nanti kita akan belajar 9 integritas. Dibangun kepeduliannya, kemudian ya seperti itu ya. Kalau misalnya buang sampah ya di tempat sampah seperti itu. Sedangkan untuk konteks komunitas, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar rekan-rekannya sesama mahasiswa dan organisasi mahasiswa di kampus tidak berperilaku koruptif dan tidak koruptif. Berani menegur ya, berani mengingatkan temannya ya. Berbagai bentuk kegiatan dapat dilakukan untuk menanamkan nilai anti korupsi kepada komunitas mahasiswa dan organisasi. Kegiatan kampanye, sosialisasi, seminar, pelatihan, kaderisasi dan lain-lain dapat dilakukan untuk menumbuhkan budaya anti korupsi. Kegiatan kampanye ujian bersih atau anti mencontek misalnya dapat dilakukan untuk menumbuhkan antara lain nilai-nilai kerja keras, kejujuran, tanggung jawab, dan kemandirian. Dan kejujuran adalah contoh yang lain yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan nilai kejujuran dan tanggung jawab. Di lingkungan lokal dan nasional ya, keterlibatan seorang mahasiswa dalam gerakan anti korupsi bertujuan agar dapat mencegah terjadinya perilaku koruptif dan tindak pidana korupsi dan tindak korupsi yang masif dan sistematis di masyarakat. Mahasiswa dengan kompetensi yang dimilikinya dapat menjadi pemimpin dalam gerakan massa anti korupsi, baik yang bersifat lokal maupun bersifat nasional. Teman-teman boleh loh itu, teman-teman boleh buat organisasi gitu. Tujuannya untuk menyiarkan pesan-pesan anti korupsi. Berawal dari kegiatan-kegiatan yang terorganisasi di dalam kampus, mahasiswa dapat menyebarkan perilaku anti korupsi kepada masyarakat luas, dimulai dari masyarakat yang berada di sekitar kampus, kemudian akan meluas ke lingkup yang lebih luas. Oke, selesai teman-teman. Saya mau mengingatkan tugas individunya ya. Silahkan dikumpul paling lambat sebelum tanggal 3 Juli, berarti hari Jumat malam sebelum jam 12 ya. Boleh nggak Bapak? Output tugas bisa berupa microblog atau karosel, atau berupa e-poster, karya tidak mengandung sara dan tidak mempermalukan instansi atau individu. Jika diperlukan, diupload saja. Tugasnya diupload sesuai jadwal. Teman-teman, esainya untuk sekarang yang berapa ya? Ini esainya teman-teman ya. Silakan kerjakan menurut pemahamannya teman-teman sendiri. Tidak ada definisi baku ya, teman-teman silakan bangun argumennya masing-masing sendiri-sendiri aja. Kemudian kirim japri aja ya via WA ya. Paling lambat pukul 18 seperti biasa ya, pukul 18 nanti sore ya, 18 WIB ya. Silakan tiga pertanyaan. Jelaskan salah satu contoh kasus korupsi di Indonesia yang memiliki dampak bagi teman-teman, baik langsung maupun tidak langsung ya. Pilih aja salah satu. Kemudian lembaga pemberantasan korupsi sudah ada sejak zaman Orde Lama ya, tadi seperti sejarahnya ya. Dan berganti-ganti nama hingga KPK saat ini. Mengapa lembaga-lembaga tersebut tidak bisa bertahan lama? Kira-kira kenapa ya teman-teman ya? Berganti-ganti terus sampai KPK ya. Kemudian dan selama KPK berdiri hingga saat ini, mengapa kok korupsi tidak pernah hilang ya? Dan bahkan malah terlihat bertambah banyak ya. Ini semakin kesini semakin berat ini. Semacam ada gerakan corruption fight back ya. Oke,
Ada pertanyaan teman-teman? Untuk sudah boleh difoto. Nanti saya akan kirimkan, begitu selesai kelas ini, saya akan kirimkan file ini ke G Drive. Teman-teman bisa akses ya. Seperti itu. Ada pertanyaan? Terkait tugas, terkait esai? Kalau tidak ada, boleh thumbs up-nya. Kita cukupkan saja kalau begitu. Oke, terima kasih teman-teman. Next, presentasi kelompok 4, bedah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, perubahan Undang-Undang tahun 2030 tahun 2022 tentang KPK ya. Nah, kita besok ke depan bahas tentang tindak pidana korupsi seperti itu ya. Kemudian akan membahas tentang pemaparan materi upaya dan strategi pemberantasan korupsi ya. Kalau teman-teman bertanya sampai sekarang, gimana caranya saya sebagai seorang mahasiswa untuk memberantas korupsi? Gimana caranya ya? Nah, besok kita diskusikan ya seperti itu. Kemudian teman-teman silakan kerjakan workbook-nya secara bertahap biar nanti di belakang nggak menyusahkan teman-teman semuanya. Mari kita tutup kuliah ini dengan berdoa bersama, berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga apa yang kita dapatkan bermanfaat buat kita dan bermanfaat buat orang-orang di sekitar kita. Berdoa dimulai. Terima kasih banyak atas kebersamaannya pada hari ini. Jika ada pertanyaan, boleh langsung di grup ya teman-teman ya. Kalau misalnya pengen lanjut diskusi, silakan di grup. Dan terima kasih banyak sebelumnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Banyak. Silakan boleh meninggalkan Zoom.